Secara usaha menurut Pak Heri sangat dimungkinkan ya untuk kita bertanam timun di polybag ini, ada harapan ya? Ada harapan. Ini udah berapa kali tanam sekarang? Ini sekarang ini tanam ini sudah 4 kali. Keempat kali. Keempat. Dari pengalaman yang lalu, berapa hasil per polybag? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, kali ini ada sesuatu yang berbeda lagi. Saya jumpa dengan kawan saya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Pak Adi. Kenalin sendiri deh. Nama? Saya Heri. Saya lagi bercocok tanam di lahan di daerah Ciwedus, Cilegon. Oke. Yang kita lihat sekarang ini, kita lagi menanam timun polybag. Pemirsa, ada sesuatu yang aneh. Beliau boleh dikatakan spesialis petani polybag. Berapa ribu ini? Ini lebih kurang 4.500. 4.500 polybag tanaman timun yang ditanam di polybag. Mari kita lihat Pak Heri. Jadi ini tanaman timun beliau. Sebelum saya tanya-tanya, jadi kurang lebih sudah berdaun 5. Secara teknis nanti dengan Kang Yunus, ya. Pak Heri, apa alasannya tertarik dengan bertanam di polybag ini? Jadi pertama-tama kita di sini pun lahannya sedikit cadas. Ya, ini tanah cadas ya. Tanah cadas. Kita ambil kesimpulan kita tanam di polybag untuk mengurangi tanaman yang tidak baik gitu ya. Biar di polybag itu kan kita bisa lebih diolah gitu, ya. Gitu. Jadi kalau memanfaatkan tanah ini karena cadas, ya, untuk bikin bedengan susah ya. Susah, benar. Kenapa memilih timun Pak Heri? Timun dalam arti secara ekonomis dia perputaran ekonominya lebih cepat. Lebih cepat. Masa dari tumbuh dari tanam sampai ke panen itu lebih kurang 1 bulan. 1 bulan 2 petik. 2 petik. Dan panennya juga sedikit agak lama, sampai 1 bulan ya. 1 bulan. Iya. 2 bulan baru habis. Insya Allah benar. Oke. Iya. Berapa orang yang mengerjakan Pak Heri? Yang mengerjakan pertama itu 2 orang. Sekarang ini sambilan kita sudah semua tertata karena untuk menyiram aja kita sekarang ini tinggal 1 orang aja. 1 orang. Ya. Kalau ketika ngisi polybag sama tanam ada 2 orang. Ada 2 orang. Tapi kita perawatan 1 orang. 1 orang. Oke. Gitu. Pak Heri, apakah bertanam timun di polybag seperti ini bisa nutup tenaga kerja? Untuk sekarang ini bisa menutup. Lumayan ya? Lumayan. Ini udah berapa kali tanam sekarang? Ini sekarang ini sampai yang sekarang tanam ini sudah 4 kali. Keempat kali. Keempat. Dari pengalaman yang lalu, berapa hasil per polybag? Per polybag itu bisa menghasilkan lebih kurang 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Bisa. Jadi sekitar 4.500 tanaman ini target Pak Heri kira-kira berapa ton? Saya untuk yang sekarang ini saya target itu 6 ton ya. Yang 4.500 yang pohon. 4.000. Jadi kalau dikali aja 1 pohon 1 kilo seharusnya kan 4,5 ton. Ini harus lebih. Ingin jadi, agar ada peningkatan. Oke. Apa gitu. Alasannya? Alasannya karena kan sudah dengan pemupukan yang udah maksimal, pertumbuhannya juga harus maksimal. Oke. Nanti kita bincang cara pemupukan segala. Betul. Sambil jalan Pak Heri. Ini luas area totalnya berapa? Ini lebih kurang 4.500 juga. 4.500 meter, hampir setengah hektar. Hampir setengah hektar. Dan total semua ditanami timun. Timun. Jadi sejauh mata memandang pemirsa, ini adalah barisan polybag. Ya, yang berjejer. Dan sistem penyiraman menggunakan drip ya? Drip, selang drip. Oke. Jadi Pak Heri, ini saya lihat banyak bambu-bambu ini, ceritanya gimana ini awal? Yuk kita mendekat. Jadi pertama ini secara bisnis kita rencananya mau hidroponik. Awalnya. Oh, jadi ini bekas greenhouse dari bambu. Dari bambu kita buat. Rencananya mau kita tanam kangkung. Tapi dengan cara yang kita metode kemarin itu agak salah atau dibilang gagal, makanya kita beralih langsung ke tanam timun di polybag. Siap. Gitu. Jadi rencana
yang di luar perencanaan awal. Di luar perencanaan awal, benar. Artinya menyesuaikan dengan problem yang benar, ada yang akhirnya ada. Benar. seperti ini. Jadi nah, seperti ini. Jadi pemirsa, kalau kita lihat ini bekas greenhouse. Jadi sebenarnya sekarang rangka-rangka bambu ini sudah tidak berfungsi ya. Benar. Sudah tidak berfungsi, yang awalnya adalah untuk greenhouse. Tapi sekarang seandainya pun dibuka udah tidak ada masalah iya, gitu kan. Tidak berfungsi lah. Tidak berfungsi. Jadi sebenarnya lebih bagusnya terbuka seperti ini. Iya. Oke. Pak Heri, sambil nongkrong dengan Pak Yunus, Mas Yunus. Pak Yunus namanya. Iya. Assalamualaikum Pak Yunus. Kang Yunus aja lah, masih muda. Iya. Sambil nongkrong sini, Kang Yunus. Pak Heri juga di sini. Kita bertiga aja ngobrol. Kang Yunus kan yang menangani tanaman di sini ya. Udah berapa kali tanam nih Kang Yunus di sini? 3 ke sini ya. Kalau yang satunya itu sebelumnya bukan beliau ya. Oke. Kang Yunus, kita berbagi ilmu dengan pemirsa tentang tanaman timun di polybag. Ini kan unik ya. Jarang orang yang menanam timun di polybag untuk skala usaha. Benar. Atau bisa juga karena ketidaktahuan, sebenarnya di luar sana juga banyak mungkin. Benar. Oke, Kang Yunus, ini sudah umur berapa hari? 14 hari dari tanam biji langsung. Oke. Sampai 14 hari ini kan timun itu biasanya 1 bulan udah mulai panen ya. Oke. 14 hari sudah berapa kali pemupukan? 1 kali. 1 kali pemupukan. Pupuk apa yang digunakan Kang Yunus? NPK tawon. Itu dengan cara kocor atau apa? Kocor. Dikocor. Dosisnya berapa Kang Yunus? Saya pakai drum. Yang isi drum itu 2,5 kg. 1 drum yang berapa liter? Yang 150. 150 bukan 200 ya? Bukan. Jadi 150 liter 2,5 kg. Ada campurannya? Poska. Oh, jadi NPK tawon dicampur dengan Poska. Padahal sama-sama NPK juga. Ya, setengah. Untuk pelengkap ya. Kang Yunus, kalau untuk penyemprotan hama dan penyakit sampai dengan 14 HST ini sudah dilakukan penyemprotan? Apa yang digunakan? Oh, hormon hantu itu pupuk. Pupuk terus? Ponide, Winder. Insektisidanya. Abasel. Oh, Abasel. Malah Pak Heri sekarang udah keren loh. Waktu awal kenal saya ketawa aja. Sekarang udah tahu Winder, Abasel. Itu disemprot ya? Oke. Kang Yunus, ini saya ingin tanya yang paling mendasar. Komposisi media tanam yang digunakan apa? Kotoran ayam, tai ayam. Kohe ayam? Terus campurannya? Campurannya Poska sama dolomit. Kapur dolomit, pakai tanah? Pakai tanah. Tanah dengan kohe berapa perbandingannya? 3:1 saya pakai. 3 tanah? 3 ember tanah. 1 ember tai ayam. Oke, dicampur dolomit sedikit. Kemudian dikasih NPK juga? Iya, terus diaduk. Diaduk, ada proses fermentasi? Ada seminggu. Seminggu, disiram apa disemprot? Siram aja. Dengan? Air aja saya. Tidak menggunakan M4? Oh gitu, hanya disiram dibasahi air aja. Oke, nah ini uniknya pemirsa. Jadi ini adalah timun. Kalau kita lihat 14 hari itu sudah 1, 2, 4 daun sejati. Dan biasanya sudah di atas 15 hari itu lebih cepat ya Pak Heri. Benar. Jadi pemirsa, untuk teknis budidaya lebih dalam lagi nanti saya akan bahas dengan Kang Yunus. Setelah di video kedua. Mungkin di 20 atau 30 HST saya akan datang lagi ke sini. Kang Yunus. Saya akan lanjutkan bincang dengan Pak Heri sambil lihat-lihat. Iya. Lanjut Kang Yunus. Makasih ya. Jadi Pak Heri, secara usaha menurut Pak Heri sangat dimungkinkan ya untuk kita bertanam timun di polybag ini, ada harapan ya? Ada harapan. Nah, kan produksi itu kurang lebih anggaplah 1 kilo. 1 pohon. 1 pohon. Kalau biaya produksi menurut Pak Heri antara tenaga kerja, bahan dan lain-lain habis berapa? Kalau untuk sekarang ini tenaga kerja sama pupuk sama dan lain-lain. Oke. Itu berkisar itu hampir setengah-setengah. Jadi pupuk sama biaya kos pekerja itu sekitar 50%, 50%. Oke. Jadi kalau di total misalnya 10 juta, 5 juta untuk pupuk, 5 juta untuk
tenaga pekerja, kerja. tenaga kerja. Dalam satu periode tanam. Dalam satu periode tanam, benar. 2 bulan itu. 2 bulan sampai panen. Sampai panen, Iya, kurang lebih segitu. Kurang lebih. Dan penjualan per kilo rata-rata anggap harga terendah yang pernah Kalau Pak Heru harga terendah yang pernah kita dapat itu sekitar 5.000. 5.000. 5.000. Ya, dengan harga 5.000 itu aman ya. Aman, alhamdulillah. Kalau Dengan kayak kemarin itu di angka 4,5 ton itu sudah dapat lah kali-kalinya sekitar lebih kurang 20 jutaan ya. Oh, lumayan juga ya. Nah. Artinya masih ada harapan karena perputarannya itu kan timun cepat. Cepat, betul. Gitu. Jadi yang kita kejar itu perputaran biar cost-nya tercover, kita juga dapat menghasilkan lebih cepat gitu. Oke. Berarti timun sangat cocok untuk ditanam di polybag sepertinya. Kalau untuk dihasilkan buahnya ya. Iya, kalau untuk sekarang ini ya itu tadi karena meminimalisasi hama, karena di polybag itu wadahnya lebih kecil, gitu. Lebih terawat. Lebih terawat. Oke. Gitu. Ini penyiraman kan menggunakan drip. Saya ingin lihat bagaimana cara penyiramannya. Boleh, Pak Heri? Boleh. Kang Yunus ingin lihat teknik penyiramannya, coba dengan drip ini. Tolong dihidupkan. Jadi pemirsa, memang dari 4.500 tanaman ini beliau sistem penyiramannya menggunakan drip. 1 kali nyiram berapa baris kuatnya? 3. Sekitar lebih kurang 3 baris. Coba. Ini ya. Jadi cara penyiramannya itu 1 kali buka itu 3 ya Pak Heri? Iya, biasanya lama penyiraman berapa lama? Itu berkisar lebih kurang 2-3 jam. Bukan satu kali nyiram ini? 1 kali. 2-3 jam ini kan selesai semua? Iya, selesai semua. Kalau Betul. untuk ini kayak sekarang kita lagi menyiram yang ini ya? Iya. Ini berapa lama nih? Ini paling 15 menit, 20 menit. Oh. Iya. Dan ini sampai ujung sampai ya? Sampai ujung. Berapa meter ini panjangnya? Ini lebih kurang 60. Sampai ujung sana? Sampai ujung. Coba kita jalan sambil lihat airnya. Iya. Karena punten saya perhatikan. Jadi panjang 60 meter ini bisa sekaligus ya disiram. Ya. Jadi bedakan. Cuma air ada yang ke... Ya, ada yang kesemprot ke atas karena... muter-muter ininya ya, selangnya ya. Iya. Oke, ini rata-rata ke bawah. Jadi sampai ujung ini sampai ujung semua. 60 meter. Iya, 60 meter. Sangat efisien pengerjaannya. Dan hanya selang ditumpangkan begini bisa ya? Iya. Kalaupun tidak tercover semua dibantu sama selang manual. Oke. Saat-saat tertentu dibantu juga ya? Iya. Tanpa menggunakan selang drip. Jadi langsung. Jadi pemirsa memang ini 1 kali nyiram sepanjang 60 meter itu paling 10 menit seperempat jam ya? Iya benar. Jadi 3 baris, kurang, 3 baris. Ya, 3 baris gantian. Nah seperti ini ada yang air ke atas gini ya karena harusnya ke bawah gitu ya? Ya. Mungkin kalau menggunakan selang lebih ini lagi ya? Lebih teratur. Teratur. Semprotannya langsung ke polybag. Oke. Ayo kita ke depan lagi. Jadi pemirsa, ini untuk perkembangan nanti seperti apa tanaman timun ini, saya mohon izin Pak Heri untuk video kedua. Boleh. Karena kebetulan tempat beliau dekat dengan saya, dengan kebun. Ya. Jadi insya Allah setelah umur 1 bulan dikala panen, saya akan datang lagi. Boleh. Bila perlu sebelum panen, saya ke sini. Ya. Jadi itu mungkin untuk video pertama Pak Heri. Ya. Saya terima kasih udah diberi kesempatan bincang-bincang tentang bagaimana bisnis tanaman timun di polybag. Ya. Mungkin itu ya Pak Heri. Ya, saya terima kasih juga didatangin sama Pak Ade. Makasih. Sambil berbagi ilmu. Ya, siap. Pemirsa, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nantikan video kedua dan video ketiga bagaimana perkembangan daripada tanaman timun ini. Kang Yunus, hatur nuhun. Nanti saya datang lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.